Periode sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah apoteker di Indonesia masih sangat sedikit. Kebanyakan apoteker berasal dari negara-negara Eropa seperti Austria, Jerman, Belanda, dan Denmark. Saat itu, masyarakat Indonesia baru bisa menjadi asisten apoteker atau AA, bukan apoteker penuh. Pelatihan AA dimulai sekitar tahun 1906 melalui sistem magang di apotek milik apoteker Belanda. Lulusan pertama asisten apoteker Indonesia tercatat pada tahun 1908 dan harus mengikuti ujian di Surabaya. Kemudian, pada 7 Oktober 1918, pemerintah di Hindia Belanda membuka sekolah khusus untuk asisten apoteker. Namun, jumlah apoteker tetap sangat terbatas, apalagi setelah Perang Dunia II, karena banyak apoteker asing kembali ke negaranya. Akibatnya, dokter diberi izin untuk membuka apotek di daerah-daerah yang belum memiliki apoteker. Perguruan tinggi ahli obat pertama berdiri di Klaten, Jawa Tengah pada 27 September 1946 setelah Indonesia merdeka. Fakultas Farmasi kemudian dipindahkan ke Universitas Gadjah Mada atau disebut UGM di Yogyakarta. Dan pada tahun 1953 meluluskan 2 apoteker pertama. Sementara itu, pada 1 Agustus 1947 didirikan VIPIA Bandung sebagai bagian dari Universitas Indonesia atau disebut UI di Jakarta yang kemudian pada 2 Mei 1959 berganti nama menjadi Fakultas Farmasi Institut Teknologi Bandung atau disebut ITB. Perkembangan ilmu farmasi terus meningkat hingga tahun 1958, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah apoteker di Indonesia. Contohnya pada tahun 1950 dibuka sekolah asisten apoteker negeri pertama di Jakarta dengan masa studi 2 tahun dan meluluskan sekitar 30 orang. Nah, jumlah apoteker pun semakin bertambah, baik yang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri seiring hadirnya berbagai lembaga pendidikan kefarmasian di Indonesia. Pada periode 1958 sampai 1967 pemerintah berupa meningkatkan produksi obat. Namun, industri farmasi masih terkendala kekurangan modal dan sistem penjatahan bahan baku. Hanya industri yang memiliki hubungan dengan pemasok luar negeri yang dapat bertahan antara 1960 sampai 1965. Produksi obat hanya mencapai 30% dari target, sehingga Indonesia harus mengimpor obat dari luar negeri. Pengawasan obat belum optimal menyebabkan banyak obat tidak memenuhi standar. Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai peraturan kefarmasian termasuk penutupan apotek dokter dan apotek darurat pada 1962 sampai 1964. Selain itu, Lembaga Penelitian Farmasi Nasional menerbitkan memorandum tahun 1963 untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 39521 Kap 1999 11 Juli 1963. Pada masa Orde Baru, perkembangan industri farmasi di Indonesia dapat dibilang semakin baik. Jalur distribusi obat meluas, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang farmasi menjadi lebih sistematis. Memasuki masa reformasi hingga saat ini, perkembangan farmasi semakin maju. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pendidikan tinggi farmasi, industri farmasi, dan berbagai kolaborasi peneliti di Indonesia. Dukungan teknologi yang cukup modern juga membuat produksi obat dalam jumlah besar dapat dilakukan. Saat ini, sekitar 90% kebutuhan obat nasional dapat dipenuhi oleh industri farmasi dalam negeri.